Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Shock Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Saat kita belajar matematika tentang penjumlahan, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Begitulah seterusnya. Di biologi juga berlaku penjumlahan. Apabila sebuah zat terakumulasi terus-menerus di dalam tubuh manusia, maka lama-kelamaan akan semakin banyak. Sebuah kasus yang terjadi di Jepang, hampir semua penduduk daerah itu mengalami suatu penyakit kelumpuhan saraf yang fatal, yang diberi nama dengan penyakit Minamata. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sok taunya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Teluk Minamata terletak di kota Minamata, prefektur Kumamoto, Jepang. Tragedi ini terjadi di tahun 1959. Sektor perekonomian utama di Minamata adalah perikanan. Pada saat itu, laporan mengenai penyakit aneh di Minamata sangat banyak masuk pada pemerintah daerah Kumamoto. Pasien menderita kejang-kejang, tidak bisa bicara dengan jelas, berjalan dengan terhuyung-huyung, lumpuh, koordinasi gerakan terganggu, dan gangguan fungsi kerja sistem saraf lainnya. Ketika diamati lingkungan sekitar, kucing juga menjadi gila, berjalan berputar-putar, terhuyung-huyung, bahkan diceritakan sampai ada yang melompat ke laut. Tidak hanya itu, juga burung camar dan gagak yang mati terlihat di sepanjang teluk Minamata. Yang lebih parahnya adalah ketika anak-anak yang lahir dengan berbagai gejala kelumpuhan, cacat, keterbelakangan mental, bahkan ada yang meninggal beberapa hari setelah lahir. Padahal orang tua sang bayi dalam keadaan sehat, tanpa menunjukkan gejala-gejala tertentu. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah lokal dan pusat. Apa penyebab terjadinya penyakit aneh ini? Para peneliti dari Universitas Kumamoto, Medical Study Group, dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang melaporkan bahwa di Teluk Minamata telah terjadi pencemaran metil merkuri. Seluruh ikan dan hewan laut lainnya di Teluk Minamata juga sudah tercemar. Hal inilah penyebab utama penduduk mengalami gangguan pada sistem saraf. Umumnya penduduk Minamata yang mengkonsumsi ikan rata-rata sebanyak 3 kg per harinya, sehingga hal ini menyebabkan bioakumulasi pada penderita. Penyebab pencemaran ini adalah pabrik besar yang bernama Chiso. PT Chiso yang didirikan pada tahun 1908 merupakan pabrik yang memproduksi pupuk kimia untuk pertanian dan salah satu pabrik besar yang bergerak dalam bidang ini di Jepang. Perekonomian di Minamata menjadi kuat seiring dengan perkembangan dan besarnya jumlah produksi hasil industri oleh Chiso. Selain memproduksi pupuk kimia, Chiso juga memproduksi asam asetat atau acetate acid, vinyl chloride, dan plasticizers. Dalam memproduksi asam asetat, Chiso menggunakan metil merkuri sebagai katalis untuk membuat estaldehyde. Estaldehyde inilah yang nantinya akan diubah menjadi asam asetat. Dengan sistem pengolahan limbah yang sangat buruk, Chiso membuang sampah metil merkuri ke Teluk Minamata. Hal inilah yang menjadi cikal bakal tragedi Minamata. Tragedi Minamata terjadi akibat penumpukan atau bioakumulasi zat metil merkuri pada tubuh manusia. Proses bioakumulasi terjadi karena zat metil merkuri telah masuk ke dalam rantai makanan. Laut yang telah tercemar menyebabkan plankton sebagai makanan ikan-ikan juga tercemar. Kemudian zat metil merkuri ini akan menumpuk di dalam tubuh ikan, dan manusia sebagai puncak dalam rantai makanan akan memiliki kandungan zat metil merkuri terbanyak atau biomagnification.
Metil merkuri dalam tubuh apabila dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Metil merkuri akan menyerang sel-sel saraf. Proses ini bisa dijelaskan secara umum. Sel saraf yang terdiri dari aktin, tubulin, dan neurofibril. Apabila bagian ini diserang oleh metil merkuri, maka bagian aktin dan tubulin akan rusak dan menyusut, sehingga mikrofibril yang menyampaikan rangsangan akan terbuka, sehingga terjadilah gangguan mekanisme sistem saraf. Akibat dari gangguannya sel saraf ini yang fatal, di mana koordinasi otak dan anggota tubuh lainnya menjadi tidak sejalan. Setiap informasi yang disampaikan oleh otak tidak akan pernah sampai secara utuh pada seluruh anggota tubuh. Hal ini dapat dilihat pada tragedi Minamata, di mana penderita susah untuk berbicara, kelumpuhan, dan berjalan terhuyung-huyung, dan efek lainnya dari gangguan saraf. Kurang lebih 17.000 orang dari Kumamoto Prefektur dan Kagoshima Prefektur yang melapor kepada pemerintah terkait dengan gejala dari Minamata Bio ini. Untuk total jumlah penderita secara keseluruhan tidak dapat dilakukan karena banyak dari mereka yang merasa malu dan tidak melaporkan diri. Pemerintah Jepang dan Chiso memberikan kompensasi pada pemerintah Minamata Bio berupa terapi, perawatan rumah sakit, dan kompensasi lainnya. Dari sekian banyak jumlah penderita Minamata Bio, banyak dari mereka yang meninggal selama masa perawatan, sebelum perawatan, dan kondisi lainnya yang tidak dilaporkan. Setelah kejadian ini, dalam proses yang panjang, para korban yang terkena dampak merkuri menuntut ke pemerintah dan Chiso sebagai sumber dari pencemaran ini. Akhirnya, pemerintah dan Chiso menyediakan ganti rugi kepada para korban yang telah didata dan dilakukan perawatan dan rehabilitasi yang dibiayai oleh pemerintah Jepang dan Chiso sendiri. Pada tahun 1968, Chiso menghentikan produksi asam asetatnya. Seiring dengan hal itu, kadar merkuri yang tergandung dalam tubuh ikan dan hewan invertebrata laut lainnya mulai berkurang. Untuk mengantisipasi ikan yang telah terkontaminasi merkuri, pemerintah Jepang memasang jaring di Teluk Minamata agar supaya ikan-ikan dan hewan-hewan invertebrata air lainnya tidak tersebar jauh. Karena ikan-ikan yang mengandung merkuri membuat mata pencarian para nelayan menjadi hilang. Hal ini diantisipasi oleh pemerintah dan Chiso. Semua ikan-ikan yang di dalam jaring di Teluk Minamata ditangkap oleh para nelayan. Selanjutnya, ikan-ikan tersebut akan dibeli oleh Chiso untuk dimusnahkan. Kandungan merkuri yang terdapat pada ikan-ikan dan invertebrata air telah berkurang, dan juga penangkapan ikan-ikan yang mengandung merkuri. Selanjutnya, bagaimana dengan sedimentasi merkuri pada dasar perairan? Pemerintah daerah Kumamoto melakukan pengerukan di Teluk Minamata. Sejak saat kejadian tragedi Minamata, para penduduk banyak mengambil pelajaran. Mereka tidak membuang sampah pada sembarang tempat, tetapi mereka memilah-milah dan mengelompokkan sampah tersebut menjadi 20 kategori. Para korban dari Minamata Bio membagi pengalaman mereka kepada anak-anak yang datang ke sekolah-sekolah, sehingga generasi selanjutnya tahu dan bisa menjaga lingkungan dengan baik agar tragedi Minamata tidak terulang kembali. Pada saat ini, Teluk Minamata sudah bersih dan bebas dari merkuri. Seperti yang diinformasikan oleh pemerintah daerah Kumamoto, bahkan Teluk Minamata merupakan teluk yang terbersih di prefektur Kumamoto. Area ini juga dijadikan sebagai ekoturism yang mengajarkan kita bagaimana hidup sehat dan menjaga lingkungan, sehingga kita dan anak cucu kita bisa hidup pada masa yang akan datang dengan baik. Kerusakan lingkungan telah terjadi di berbagai negara dan daerah berkembang secara nyata, terutama di negara kita Indonesia. Bukan tidak mungkin tragedi Minamata dapat terjadi juga di lingkungan kita, mengingat masih sangat minimnya kesadaran penduduk terhadap lingkungan dengan membuang sampah dan limbah sembarangan. Lebih-lebih ke aliran sungai yang notabene adalah sumber kehidupan warga di daerah desa. Bahkan bahan merkuri penyebab tragedi di Minamata
dapat kita jumpai di berbagai produk-produk kosmetik ilegal yang tidak disadari maupun disadari oleh para wanita yang menginginkan wajah nampak berbinar secara instan, yang kemudian berdampak pada kerusakan di tubuh dan kesehatan secara permanen. Demikianlah sejarah tragedi Teluk Minamata yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya harap komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan se-Nusantara. Sampai jumpa.